Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. baik, terima kasih teman-teman sudah hadir. Perkuliahan akan kita mulai. Mohon diaktifkan terlebih dahulu kamera Zoom-nya, teman-teman. Kamera Zoom saya error Ibu. Waduh. Oke, Amir. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-8 dengan presentasi kelompok 12 dan 14 ya. Kelompok 12, apakah sudah hadir anggotanya? Tolong reset. Ada Elis dan Gea. Berdua, Gea. Iya, Ibu, untuk kelompok 12 ada Ibu. Baik, terima kasih Elis dan Gea. Lalu kelompok 14. Untuk hari ini 3 kelompok Ibu, Oh, 3 kelompok. Baik. sama kelompok 13. Ya, silakan. Kira. Baik, terima kasih. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan presentasi kelompok 12 terlebih dahulu ya. Lalu kelompok 13 dan kelompok 14. Baik, silakan Elis dan Gea terlebih dahulu. Baik Ibu, saya izin share. Silakan Elis. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Andri, Ibu Hesti, dan Ibu Ayu, dan teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengertian, Contoh, dan Cara Menghitung Rumus Korelasi Spearman-Brown. Sebelum memulai presentasi, boleh selanjutnya? Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Ada Elisa Salsabila dan saya sendiri, Ketri Salva. Boleh selanjutnya? Untuk topik pembahasan presentasi kami ada pengertian Spearman-Brown, lalu ada syarat penggunaan Spearman-Brown, yang ketiga ada kelemahan Spearman-Brown, yang keempat langkah-langkah uji reliabilitas dengan formula Spearman-Brown, yang kelima contoh soal dan pembahasan, dan yang terakhir ada latihan soal. Boleh selanjutnya? Pada submateri pertama itu pengertian Spearman-Brown akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian Spearman-Brown sendiri, formula Spearman-Brown ada rumus yang dikembangkan oleh Charles Spearman dan diadaptasi oleh Brown untuk memperkirakan reliabilitas sebuah tes ketika panjang tes tersebut diubah baik dengan menambah atau mengurangi jumlah item. Rumus ini berguna dalam konteks pengukuran reliabilitas yang merupakan ukuran seberapa konsisten sebuah tes dalam menghasilkan hasil yang serupa jika diulang. Dalam praktiknya, Spearman-Brown digunakan terutama dalam metode split half reliability, di mana tes dibagi menjadi 2 bagian, lalu dihitung reliabilitas dari kedua bagian tersebut untuk memperkirakan reliabilitas tes secara keseluruhan. Formula Spearman-Brown digunakan pada pembelahan tes yang menghasilkan 2 belahan yang paralel. Formula ini bisa diterapkan pada instrumen tes yang skor-skor itemnya dikotomi ataupun tidak dikotomi. Koefisien reliabilitas diperoleh dari korelasi dua hasil skor dalam kedua belahan yang terbentuk. Prinsip penggunaan formula Spearman-Brown adalah dengan menghitung koefisien korelasi di antara kedua belah sebagai koefisien reliabilitas bagian atau setengah dari alat evaluasi tersebut. Dalam buku yang ditulis oleh Anastasi dan Urbina pada tahun 1997 tentang pengukuran psikologi, terdapat pernyataan bahwa Spearman-Brown
Proporsi formula berguna dalam konteks spread half reliability yang merupakan metode untuk mengukur reliabilitas dengan membagi tes menjadi dua bagian yang sama, kemudian menghitung reliabilitas keseluruhan berdasarkan hasil dari kedua bagian. Boleh salin dia selanjutnya? Selanjutnya ada syarat penggunaan Spearman-Brown. Yang pertama, banyaknya butir pertanyaan atau soal dalam instrumen harus genap agar dapat dibelah. Syarat ini penting karena metode reliabilitas spread half yang digunakan dalam Spearman-Brown membagi tes menjadi dua bagian yang setara. Jika jumlah butir soal genap, pembagian bisa dilakukan secara seimbang. Misalnya, 10 soal menjadi dua bagian yang masing-masing terdiri dari 5 soal. Dengan jumlah yang sama pada kedua bagian, perbandingan antar belahan menjadi lebih akurat dan adil, sehingga hasil korelasinya dapat diandalkan untuk memprediksi reliabilitas tes secara keseluruhan. Lalu yang kedua, antara belahan kedua dan pertama harus seimbang. Maksud dari syarat ini adalah kedua bagian dari tes yang telah dibagi harus memiliki karakteristik yang seimbang. Dia suaranya tidak terdengar. Iya, mohon maaf Ibu, dia mengabari saya katanya laptopnya mati, Bu. Oh, baik. Silakan dilanjutkan, Elis. Maaf, Ibu, saya lanjut ya. Ya, silakan. Saya ulang pada bagian syarat kedua, itu antara belahan kedua dan pertama harus seimbang. Maksud dari syarat ini adalah kedua bagian dari tes yang telah dibagi harus memiliki karakteristik yang seimbang atau setara, baik dalam hal kesulitan, isi materi, maupun jumlah soal. Jika salah satu bagian tes lebih sulit atau lebih mudah dari yang lain, maka korelasi antara kedua bagian akan terdistorsi, menghasilkan reliabilitas yang tidak akurat. Pembagian yang seimbang membantu memastikan bahwa kedua bagian tes benar-benar mengukur hal yang sama secara konsisten, sehingga reliabilitas yang diprediksi oleh formula Spearman-Brown menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Boleh salin dia selanjutnya? Ya, pembahasan selanjutnya adalah kelemahan Spearman-Brown. Yang pertama, menghendaki kedua belahan menjadi skor yang sebanding atau hampir sama, di mana kondisi ini sulit diwujudkan. Salah satu kelemahan utama dari formula Spearman-Brown adalah asumsi bahwa kedua belahan tes yang dibagi menjadi skor yang hampir sama. Dalam praktiknya, membagi tes menjadi dua bagian yang skornya benar-benar seimbang sangat sulit dilakukan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi perolehan skor, seperti perbedaan dalam tingkat kesulitan soal atau cara siswa merespon soal di bagian pertama dibandingkan dengan bagian kedua. Akibatnya, korelasi antar belahan bisa terganggu dan prediksi reliabilitas menjadi kurang akurat. Lalu yang kedua, menghendaki butir soal berjumlah genap. Formula Spearman-Brown akan bekerja optimal jika jumlah butir soal pada tes adalah genap, karena hal ini memungkinkan pembagian tes menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Namun, dalam reliabilitas penyusunan tes, jumlah soal tidak selalu genap. Jika soal ganjil, maka pembagian tidak akan simetris yang dapat menyebabkan hasil reliabilitas menjadi kurang presisi. Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi para penguji yang tidak selalu bisa mengontrol jumlah soal yang tersedia. Lalu yang ketiga, koefisien reliabilitas antara pembagian genap ganjil dan awal akhir dapat berbeda, sehingga salah satunya bisa reliable dan yang lain tidak. Ketika tes dibagi, misalnya berdasarkan soal genap dan ganjil atau soal di awal dan di akhir, perbedaan reliabilitas dapat muncul. Pembagian ini tidak selalu menghasilkan korelasi yang sama. Misalnya, soal awal mungkin lebih mudah dibandingkan dengan soal yang akhir, atau soal genap lebih sulit dibandingkan dengan soal yang ganjil. Hal ini dapat menyebabkan salah satu pembagian menunjukkan reliabilitas yang sangat tinggi, sementara pembagian lainnya menunjukkan reliabilitas yang rendah.
Ketidakpastian ini membuat prediksi reliabilitas keseluruhan menjadi kurang stabil, sehingga hasil dari Spearman-Brown bisa berhasil tergantung bagaimana tes itu dibagi. Boleh salin dia selanjutnya? Selanjutnya adalah langkah-langkah uji reliabilitas dengan formula Spearman-Brown. Yang pertama, membagi butir-butir item jadi dua kelompok, yaitu butir item genap dan kelompok butir item ganjil. Lalu, yang kedua, menjumlahkan nilai-nilai dari butir item yang bernomor ganjil dan genap yang dimiliki masing-masing individu tes. Lalu yang ketiga, menghitung korelasi antara nilai total kelompok genap dan nilai total kelompok ganjil. Lalu yang keempat, menghitung korelasi produk momen yang seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok 11 dengan rumus R sama dengan N sigma IJ dikurang dalam kurung sigma I dalam kurung sigma J per akar dalam kurung N sigma I dikurang dalam kurung sigma I pangkat 2 dalam kurung N sigma J pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma J pangkat 2 dalam tutup kurung. I dan J ini sama seperti kelompok 11 yaitu XY. Jadi tidak mempengaruhi I dan J-nya. Lalu yang kelima, menghitung koefisien reliabilitasnya dengan rumus R11 sama dengan 2R setengah-setengah per 1 ditambah R setengah-setengah. Lalu membuat kesimpulan. Boleh salin dia selanjutnya? Submateri selanjutnya adalah contoh soal dan pembahasan yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Elisa Fabiola. Kepada Elis, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Gea, atas kesempatannya. Setelah tadi ada penjelasan mengenai pengertian, lalu syarat, dan kelemahan, berikut ini adalah contoh soal dari perhitungan menggunakan rumus korelasi Spearman-Brown. Jadi ada soal berdasarkan hasil uji coba 10 butir soal dari 15 responden, diperoleh data skor tiap butir soal sebagai berikut. Hitung dan tentukan apakah data tersebut reliable. Jadi telah dilakukan uji coba 10 butir soal dari 15 responden. Ini 10 butir soalnya 1 sampai 10 dan 15 respondennya ini ke bawah. Responden atau subjek seperti itu. Langkah yang pertama yaitu membagi butir-butir item menjadi dua kelompok, yaitu kelompok butir item ganjil dan kelompok butir item genap. Yang di sebelah kiri ini ada tabel dari kelompok butir soal item ganjil, yaitu ada soal 1, 3, 5, 7, dan 9, yang disertakan juga dari perolehan skor atau nilai dari masing-masing subjek atau responden gitu ya, subjek 1 sampai 15. Begitupun di tabel yang di sebelah kanan ada tabel kelompok butir soal item genap. Nomor soalnya ada 2, 4, 6, 8, dan 10 yang disertakan dengan skor atau nilai dari masing-masing subjek atau respondennya. Lalu kemudian langkah yang kedua ada menjumlahkan nilai-nilai atau skor dari butir-butir item yang bernomor ganjil dan genap yang dimiliki masing-masing individu tes. Jadi setelah data ini dibagi dua, ada skor item ganjil dan skor item genap, masing-masing data skor per subjek itu ditotalkan. Jadi semisal subjek 1 ini di skor item ganjilnya ada 3, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 3, ditambah 3, berarti total skor item ganjil subjek 1 ini ada 16. Begitupun seterusnya hingga responden atau subjek ke-15. Lalu selanjutnya sama juga seperti yang di tabel skor item genap, ditotalkan juga. Misalnya subjek 1 ini ada 4, ditambah 4, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Dengan total skor item genapnya berarti subjek 1 ini adalah 17. Ditotalkan seperti itu dari subjek 1 hingga subjek 15. Seperti itu. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menghitung korelasi antara nilai total kelompok ganjil dan nilai total kelompok genap. Jadi ini tabel yang tadi sudah ditotalkan ya teman-teman, skor item ganjil dan skor item genapnya masing-masing. Kemudian kita hitung korelasi antara nilai kelompok ganjil dan nilai total kelompok genap. Jadi di sini dipindahkan total skor I atau total skor item ganjil ya di sini di tabel yang ini, di kolom yang ini. Lalu kemudian total skor J atau total skor item genapnya juga dipindahkan di sebelah total skor I di sebelah sini. Kemudian ada juga kita hitung perkalian antara total skor I dan total skor J. Jadi contohnya di subjek 1
tadi kan sudah didapat ya total skor item ganjilnya itu 16. Lalu total skor item genapnya itu 17. Nah, kemudian kita hitung korelasinya I dikali J, total skor item ganjil dikali total skor item genap 16 dikali 17 sama dengan 272. Kemudian kita hitung juga korelasi I kuadratnya. Jadi total skor item ganjilnya kita kuadratkan, 16 kuadrat itu sama dengan 256. Kemudian untuk J kuadratnya atau total skor item genapnya kita kuadratkan juga menjadi 17 kuadrat itu menjadi 289. Seperti itu kita hitung satu persatu dari subjek 1 sampai subjek ke 15. Lalu tidak lupa di bawahnya kita hitung juga total atau di sini simbolnya adalah sigma ya teman-teman. Kita hitung total masing-masing, jadi total skor I-nya dijumlahkan dari subjek 1 sampai subjek ke-15, totalnya berapa, kemudian total skor item genapnya yang J juga ditotalkan, kemudian perkalian atau ya perhitungan perkalian tadi I dikali J itu ditotalkan berapa keseluruhannya, sama begitu juga dengan I kuadrat dan J kuadratnya, seperti itu. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu menghitung koefisien korelasi produk moment. Jadi di sini kita masuk ke dalam rumus korelasi Pearson produk moment ya teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 11 di minggu lalu. Setelah kita menghitung koefisien korelasi yang sebelumnya kita hitung, kita masukkan ke dalam rumus korelasi Pearson product moment, di mana rumusnya sama saja seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Gea. Di sini kita menggunakannya IJ, tapi sama saja sama kelompok 11 minggu lalu menggunakannya XY, seperti itu. Nah, rumusnya adalah R sama dengan N sigma IJ dikurang dalam kurung sigma I, tutup kurung, buka kurung lagi, sigma J tutup kurung, per akar, buka kurung N sigma I kuadrat dikurang, buka kurung sigma I tutup kurung pangkat 2, buka kurung lagi N sigma J kuadrat dikurang, buka kurung sigma J tutup kurung pangkat 2. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu angkanya seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu ya. N-nya ini kan ada 15 ya total subjeknya. Jadi di sini 15, lalu sigma IJ-nya ini ya teman-teman ya. Sebentar. Nih, sigma IJ-nya hasilnya ini kan 3.585, kita masukkan ke sini. Lalu dikurangi sigma I, sigma ini yang ini totalnya, total skor item ganjilnya 229, lalu dikali sigma J ini sama totalnya, total skornya ini 229, gitu, dimasukkan ke dalam rumus ini, lalu per atau dibagi akar, buka kurung, N-nya sama 15, total subjeknya, kemudian dikali sigma I kuadrat ini ya teman-teman, total dari I kuadrat ini adalah 3.603, lalu dikurangi I kuadrat pangkat 2, I kuadrat ini kan ini ya teman-teman, 229. 229 ini dikuadratkan menjadi 52.441. Seperti itu. Dan dilakukan juga untuk buka kurung yang selanjutnya, untuk N-nya sama 15, EJ kuadratnya, sigma J kuadratnya juga sama ya, 3.609 totalnya. Lalu kemudian dikurangi sigma J ini sama 229 dikuadratkan menjadi 52.441. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita hitung 15 dikali 3.585 dikurangi 229 dikali 229. 15 dikali 3.585 ini menghasilkan 53.775 yang dikurangi 229 dikali 229 ini ada 52.441. Per atau dibagi akar, ini 15 dikali 3.604 dikurangi 52.441 ada 1.604. Kemudian ini 15 dikali 3.609 dikurangi 52.441 ada 1.694 hasilnya. Nah, kemudian kita kurangi 53.775 dikurangi dengan 52.441 hasilnya adalah 1.334. Akarnya masih sama ya teman-teman, ini dipindahin aja ke bawah. Lalu R-nya sama dengan masih 1.334, per-nya ini 1.604 dikali 1.694 menghasilkan 2.717.176 yang kemudian kalau diakarkan menjadi 1.648,386. 1.334 dibagi 1.648,386 menghasilkan 0,809. Seperti itu.
Nah, selanjutnya kita menghitung koefisien reliabilitas. Ini masuk ke dalam rumus Spearman-Brown ya, teman-teman. Setelah kita menggunakan rumus korelasi Pearson product moment, kita lanjut menghitung menggunakan rumus Spearman-Brown ini, teman-teman. Jadi rumusnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Gia di awal ya. Rumusnya adalah R11 sama dengan 2R setengah-setengah per 1 ditambah R setengah-setengah. Kita masukkan saja karena ini R-nya sudah diketahui 0,809. Kita masukkan di sini 2 dikali R setengah-setengah ini ya teman-teman hasil dari koefisien reliabilitas. Hasil dari koefisien yang sudah dihitung menggunakan Pearson product moment maksudnya. Nah, jadi 2 dikali 0,809 per 1 ditambah, ini R setengah-setengah sama saja, 0,809. Jadi R11 sama dengan 1,618 per 1,809. Menghasilkan 0,894. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah membuat kesimpulan ya langkah selanjutnya. Nah, ini adalah contoh kesimpulan jika setelah diperoleh hasil koefisien korelasi yang telah dihitung oleh atau menggunakan rumus Spearman-Brown. Jadi diperoleh nilai reliabilitas 0,894. Berdasarkan uji coba, nilai ini dapat dikatakan sudah reliable karena lebih besar dari 0,600. Jadi instrumen yang digunakan sudah reliable. Maka instrumen dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan latihan soal ya, teman-teman. Berikut ini ada latihan soal. Berdasarkan hasil uji coba 10 butir soal dari 5 responden, diperoleh data skor tiap butir soal sebagai berikut. Hitung dan tentukan apakah data tersebut reliable. Jadi di sini subjeknya sedikit saja ya, teman-teman. Ada 5 subjek, namun butir soalnya tetap 10. Boleh teman-teman coba dihitung dulu masing-masing. Nanti kalau ada yang sudah menemukan jawabannya, boleh share screen atau langsung disebutkan saja seperti itu. Sudah? Paparannya sudah? Izin Prof, mereka sedang diberi soal latihan dulu Prof. Baru satu Nah, kelompok nanti Prof. aja latihannya nanti karena Ya, ada salah konsep baik Prof. ini. Ada Baik salah Prof. konsep, ada kesalahan konsep untuk reliabilitas ini. Baik Prof. Nanti Apakah aja. langsung dilanjut dengan kelompok selanjutnya dulu Prof? Ya. Baik. Baik, terima kasih Ana dan Elis dan Gea. Silakan dilanjut dulu dengan kelompok 13 dan 14. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Silakan kelompok 13. Siapa saja anggotanya? Iya, baik Ibu. Anggota dari kelompok itu ada saya, Alhamdulillah, dan juga ada Monica Safitri. Baik, silakan. Izin saya. Iya. Apa sudah terlihat Ibu? Sudah terlihat Anissa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Jila dari kelompok 13 yang akan membahas pengertian contoh dan cara menghitung korelasi biserial. Di sini ada anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Anissa Jila bersama rekan saya Monica Syafitri. Topik pembahasan yang akan kami bahas pada kali ini yaitu ada pengertian korelasi biserial, selanjutnya ada macam ataupun jenis korelasi biserial, selanjutnya ada cara menghitung rumus dan korelasi biserial. Selanjutnya ada contoh korelasi biserial. Yang pertama ini ada pengertian dari korelasi biserial. Korelasi biserial adalah korelasi antara satu ataupun lebih dari suatu variabel
kuantitatif, dan satu atau lebih variabel biner. Teknik analisis korelasi biserial termasuk teknik analisis statistik non-parametrik. Korelasi biserial hampir sama dengan korelasi biserial titik. Namun, salah satu variabelnya adalah data ordinal dikotomi dan memiliki kontinuitas yang mendasari. Misalnya adalah tingkat depresi dapat diukur pada skala kontinu, tetapi dapat diklasifikasikan secara dikotomi sebagai bentuk tinggi ataupun rendah. Selanjutnya, korelasi biserial ada suatu teknik juga. Ini pembahasannya sama seperti tadi, yang bisa juga dalam konteks variabel dikotomus atau dikotomi biasanya memiliki dua kategori seperti ya ataupun tidak, lulus ataupun gagal, dan seterusnya. Korelasi biserial mengasumsikan bahwa variabel ordinal atau interval berdistribusi normal. Di sini ada macam korelasi biserial. Ada dua jenis korelasi biserial. Yang pertama ada korelasi biserial Pearson dan yang kedua ada korelasi biserial point. Korelasi biserial Pearson ini sendiri digunakan ketika variabel biner dianggap sebagai representasi dari suatu variabel kontinu yang terdistribusi normal. Misalnya jika kita menganggap bahwa responden dalam kategori ya memiliki nilai kontinu di atas rata-rata, sementara yang dalam kategori tidak itu tidak memiliki nilai di bawah rata-rata. Selanjutnya ada korelasi biserial point, yaitu korelasi yang digunakan ketika variabel binernya sebenarnya itu berupa data dikotomi tanpa asumsi distribusi normal untuk variabel kontinu. Selanjutnya ini ada cara menghitung dan rumus korelasi biserial yang akan dibawakan oleh Monica Syafitri. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Anissa Bila. Untuk rumus korelasi biserial bisa dilihat bahwa RD atau koefisien biserial sama dengan mean kelompok variabel kontinu dengan tanda 1 dikurang mean kelompok variabel dikotomi dengan tanda 0 dibagi standar deviasi seluruh variabel Y dikali akar dari proporsi kelompok dengan tanda 1 dikali proporsi kelompok dengan tanda 0 dibagi dengan tinggi ordinat P dan Q. Selain dia selanjutnya. Oke, di sini juga rumus T untuk menguji signifikasi korelasi biserial. Untuk menguji hal tersebut, T hitung sama dengan koefisien biserial akar dari jumlah kasus dikurang 2 per 1 kurang dari koefisien biserial pangkat 2. Oke, di sini ada contoh korelasi biserial di mana nilai mata kuliah statistika dikelompokkan skor di atas mean dengan simbol 1 dan skor di bawah mean diberi simbol 0. Data hasil Mean pengumpulan itu, data mean disajikan. itu apa ya? Mean itu apa ya? Mean yang itu, yang peyang ya? Mean Ayo. Apa itu mean? adalah salah Rata-rata produk. Apa itu ada rata-rata mean nggak? Si mean lagi pergi. min. Izin tadi sama ibunya, dia lagi pergi si mean. Masa mahasiswa S1 membacanya mean? Ayo lanjut. Contohnya bisa dilihat di gambar sebelumnya. Boleh selanjutnya. Oke, di sini kita pertama-tama harus merumuskan antara tanda satu nilai statistika dengan nilai statistika dengan nilai tanda 0. Untuk di sini dengan kontinum dengan tanda 1 ada jumlahnya 7 mahasiswa dengan rumus NY 1 sama dengan total nilai intelektual 1 dibagi total mahasiswa 1.
NY1 sama dengan 127 ditambah 81 ditambah 108 ditambah 99 ditambah 111 ditambah 101 ditambah 103 dibagi 7. Sama dengan 170 per 7 sama dengan 104,28. Nah, untuk nilai dari proporsi kelompok dengan tanda 1 sama dengan total mahasiswa 1 dibagi total seluruh mahasiswa. Sama dengan 7 per 12. Jadi untuk nilai proporsi kelompok dengan tanda nilai 1 0,83. Selanjutnya. Nah, di sini ada variabel kontinum dengan tanda 0. Di sini terdapat jumlah mahasiswa, ada 5 mahasiswa dengan nilai intelektual, jadi rumus NY2, di sini NY0 sama dengan total nilai intelektual 0 per total mahasiswa 0. NY0 sama dengan 99 ditambah 97 ditambah 93 ditambah 117 ditambah 90 per 5. Jadi NY0 adalah 496 per 5 sama dengan 99,20. Nah, untuk proporsi kelompok dengan tanda 0 sama dengan total mahasiswa nilai statistika 0 per total seluruh mahasiswa. Jadi nilai proporsi kelompok dengan tanda 0 dengan 5 per 12. Ini adalah 0,11. Nah, di sini ada ordinat untuk mengukur ordinat of the normal. Ordinat dari titik normal. Jadi tadi kita udah temuin dari P dan Sigma. Untuk Sigma itu sendiri tadi sudah kita temui yaitu 0,5 dan 0,4. Nah, di sini dicari 0,5 dan 0,4. Jadi Y-nya sama dengan 0,3902. Selanjutnya. Nah, jadi untuk menghitung koefisien korelasi di serial sama dengan koefisien di serial sama dengan dari mean kelompok variabel min kelompok variabel kontinum dengan tanda 1 yaitu 104,28 dikurang min kelompok variabel kontinum dengan tanda 0 per dari standar deviasi seluruh variabel Y dikali dari proporsi kelompok dengan tanda 1 dan proporsi kelompok dengan tanda 0 dibagi tinggi ordinat dan. Jadi 0,583 dikali 0,417 dibagi 0,902. Jadi hasilnya 0,256. Untuk menghitung T itu dihitung untuk uji signifikasi koefisien korelasi di serial. Jadi T hitung sama dengan dari hasil koefisien di serial 0,256 dikali akar dari jumlah kasus yaitu di sini 12 dikurang 2 dibagi 1 per koefisien di serial pangkat 2. Jadi hasilnya 0,838. Selanjutnya. Udah. Ya, baik, Prof. Dan Desi, untuk dari kelompok 13 cukup sekian. Ya, suaranya agak besar dikit, kecil banget ya, kedengeran. Iya, mohon maaf, Prof. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok. Nggak kedengeran. Halo, Prof. Apa sudah terdengar? Nah, sekarang kedengar. Ya, baik. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 13. Saya kembalikan kepada Prof. Andri dan juga Ibu. Terima kasih. Oke, yang kelompok 13 sudah selesai. Iya, Prof. Oke. Tapi masih satu kelompok lagi, Prof. Kelompok Ya. 14. Silakan lanjut, biar sekalian tuntas saya jelaskan ya. Baik, terima kasih, Prof. Silakan kelompok 14. Oh, Pepsi.
Anggota kelompok 14. Ada acara Pepsi ya? Pepsi. Tanggal 18. Pepsi. Oh, BEM itu. Bukan kita kan ya? BEM. Bukan kita. Gimana dengar tuh bukan kita. Acara yang mengadakan BEM bukan. Gevira, Aki, Christian. Sabtu sekarang. Ini depan sama. Apa? Itu depan ada acara. Ya, Zoom. Oh. Ya, silakan lanjut. Silakan kelompok 14. Anggotanya ada Gevira. Iya baik Bu. Silakan ya. Ya selamat siang Prof. Henry, Bu Hesti, Bu Ayu dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 14 akan membahas dan mempresentasikan tentang korelasi poin biserial. Boleh ke salindia berikutnya. Ya, anggota kelompok 14 terdiri dari Gevira Nur Fatimah, Muhammad Fakih Aliansyah, dan juga saya sendiri Christian David Hastanto. Boleh, ya. Pokok pembahasan kami ada 3. Yang pertama itu ada pengertian korelasi poin biserial. Kemudian yang kedua ada cara menghitung korelasi poin biserial. Dan yang terakhir ada contoh korelasi poin biserial. Ya, pengertian baik. Jadi menurut Suharsimi Arikunto di tahun 2010 menyatakan bahwa korelasi poin biserial merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, di mana salah satu variabelnya berbentuk dikotomus, yakni hanya memiliki 2 kategori, dan variabel lainnya berbentuk kontinu, atau dapat memiliki nilai numerik yang tak terbatas. Variabel dikotomus ini seringkali mewakili kelompok atau kategori seperti jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan, lulus atau tidak lulus, atau memiliki atau tidak memiliki atribut tertentu. Sementara itu, variabel kontinu mengukur tingkat atau kuantitas suatu variabel seperti nilai ujian, tinggi badan, ataupun pendapatan. Korelasi poin biserial ini menghasilkan koefisien korelasi yang berkisar antara -1 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, dan nilai mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif kuat, dan nilai mendekati 0 menunjukkan tidak adanya hubungan. Boleh ke salindia berikutnya. Ya, yang selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari korelasi poin biserial. Kelebihan korelasi poin biserial ini yang pertama itu ada mudah dalam perhitungan dan juga interpretasi. Kemudahan dalam perhitungan dan interpretasi ini menjadikan korelasi poin biserial mudah untuk diterapkan, terutama bagi peneliti yang belum terlalu familiar dengan teknik statistik yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua ada fleksibel dalam penggunaan. Fleksibilitas dalam penggunaan ini memungkinkan korelasi poin biserial digunakan dalam berbagai bidang penelitian, mulai dari ilmu sosial hingga ilmu pendidikan. Kemudian yang terakhir, mampu untuk mengukur kekuatan hubungan. Kemampuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dikotomus dan juga kontinu memberikan informasi yang berharga dalam memahami hubungan antara kedua variabel tersebut. Selain ada kelebihan, terdapat pula kekurangan dari korelasi poin biserial ini. Yang pertama itu ada asumsi normalitas. Asumsi normalitas ini pada variabel kontinu merupakan salah satu batasan yang perlu diperhatikan dalam korelasi poin biserial. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, hasil analisis dapat menjadi bias. Kemudian yang kedua, hanya digunakan untuk analisis hubungan antara dua variabel. Korelasi poin biserial hanya dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, di mana salah satunya berbentuk dikotomus. Jika terdapat lebih dari 2 kategori pada variabel dikotomus, atau jika kedua variabel berbentuk kontinu, maka teknik korelasi lain yang lebih sesuai perlu digunakan. Kemudian yang terakhir,
hanya mengukur kekuatan hubungan, bukan hubungan sebab akibat. Korelasi poin biserial ini hanya mengukur kekuatan hubungan, bukan hubungan sebab akibat. Korelasi yang tinggi antara dua variabel tidak serta-merta membuktikan bahwa satu variabel menyebabkan variabel lainnya. Boleh ke salin dia berikutnya. Baik, untuk cara menghitung korelasi poin biserial, saya persilahkan kepada Gevira. Ya, baik. Untuk cara menghitung korelasi poin biserial sendiri, bisa dilihat ya di layar, di mana rumusnya yaitu RPBI sama dengan MP dikurang MT dibagi ST dikali akar P dibagi Q, di mana keterangannya yaitu R di sini merupakan koefisien dari korelasi biserial, MP yaitu rata-rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi butir yang dicari validitasnya, MT rata-rata skor total, ST yaitu standar deviasi dari skor total, P yaitu proporsi siswa yang menjawab betul atau banyaknya siswa yang menjawab betul dibagi dengan jumlah seluruh siswa, dan Q ini proporsi siswa yang menjawab salah atau mudahnya yaitu Q sama dengan 1 dikurang P. Boleh salin dia berikutnya? Ya, mungkin untuk berikutnya saya serahkan kepada Fakih. Ayo lanjut. Iya, baik. Sepertinya Fakih sedang terkendala. Saya izin untuk melanjutkan. Jadi di sini juga terdapat langkah-langkah untuk melakukan perhitungan korelasi poin biserial. Yang pertama yaitu kita mencari dulu rata-rata skor peserta tes yang menjawab betul butir soal yang dicari korelasinya dengan tes. Dan yang kedua itu mencari rata-rata skor total dari seluruh peserta tes. Boleh salin dia berikutnya? Untuk berikutnya yaitu mencari standar deviasi skor total dengan menggunakan rumus berikut ini, yaitu standar deviasi total sama dengan akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kurung kuadrat dibagi N buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Lalu langkah yang berikutnya yaitu menentukan nilai P dan menentukan nilai Q, dan yang terakhir yaitu memasukkan hasil perhitungan yang tadi ke dalam rumus korelasi poin biserial. Berikutnya, ya di sini juga terdapat contoh data untuk menghitung korelasi poin biserial. Dapat dilihat ya teman-teman, di sini terdapat 10 item soal. Nah, di mana di sini terdapat skor 1 dan skor 0, yang mana kita dapat ketahui kalau skor 1 ini berarti siswa tersebut dapat menjawab soalnya, dan skor yang 0 itu berarti siswa gagal untuk menjawab soalnya atau salah dalam menjawab soal. Salin dia berikutnya. Ya, dari yang tabel berikutnya ini, kemudian kita cari tahu untuk nilai P dan Q, kemudian juga X maupun X kuadratnya. Dan untuk mengetahui nilai P ini, kita dapat melakukannya dengan cara total benar pada butir soal dibagi dengan jumlah siswa. Misal, di nomor 1 ini terdapat 5 siswa yang benar, maka 5 dibagi dengan 8 sama dengan 0,63. Dan berarti nilai Q-nya itu tinggal 1 dikurang dengan 0,63, yaitu hasilnya 0,37. Dan untuk XT-nya sendiri yang di sebelah kanan merupakan jumlah dari siswa tersebut benar dalam menjawab soal, dan X kuadratnya yaitu tinggal X ini dikuadratkan, yaitu 8 kuadrat sama dengan 4. Boleh salin dia berikutnya? Ya, mungkin salin dia berikutnya akan diserahkan kepada Fakih. Apakah Fakih sudah bisa
untuk bergabung? Iya, sekiranya mungkin belum, jadi saya izin untuk melanjutkannya lagi. Di sini pembahasan yang akan kita bahas yaitu uji validitas pada butir soal nomor 1. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita mencari MP-nya dulu. Dimana yang tadi kita ketahui di tabel sebelumnya di nomor 1 itu kita tahu bahwa siswa yang menjawab soal benar di nomor 1 itu ada siswa A, B, E, dan D, dan H. Dan berarti maka itu X-nya ada 8, tambah 8, tambah 6, tambah 7, tambah 3. Dan dibagi dengan 5 yaitu total dari siswa yang benar menjawab soal di nomor 1. Maka 32 dibagi 5 sama dengan 6,4. Kemudian mencari rata-rata skor total yaitu tinggal dijumlahkan saja keseluruhan benarnya yaitu 48 dibagi 8 keseluruhan jumlah siswanya yaitu sama dengan 6. Salin dia berikutnya. Ya, untuk berikutnya yaitu memasukkan data tersebut ke standar deviasi skor total. Langsung saja dimasukkan yaitu 8, akar 8 dikali dengan 312 dikurang 48 kuadrat dibagi dengan 8 buka kurung 8 dikurang 1 tutup kurung. Maka akar sama dengan akar 2496 dikurang 2304 dibagi dengan 8 dikurang 7 sama dengan akar 192 dibagi 56 sama dengan akar 3,42 sama dengan 1,849 dibulatkan menjadi 1,85. Salin dia berikutnya. Nah, kemudian kita mencari P di nomor 1. Tadi kan di nomor 1 itu terdapat 5 ya yang benar, berarti tinggal dibagi saja dengan keseluruhan siswanya. 5 dibagi 8 sama dengan 0,625, kita bulatkan menjadi 0,63, terus untuk mencari Q-nya tinggal 1 dikurang P saja, jadi totalnya 0,37. Terus kita masukkan ke dalam rumus korelasi poin biserial, yaitu R sama dengan MP dikurang MT dibagi ST dikali akar P dibagi Q. Sama dengan 6,4 dikurang 6 dibagi 1,85 dikali akar 0,63 dibagi 0,37 sama dengan 0,4 per 185 1,85 dikali akar 1,702 sama dengan 0,216 dikali 0 dikali 1,30 sama dengan 0,28. Boleh salin dia berikutnya? Salin dia berikutnya. Sudah. Iya, Prof. Dari saya tadi saya sudah menginstruksikan untuk mengganti salin dianya, tapi belum terganti, Prof. Siapa yang menginstruksikan? Saya tadi minta tolong untuk Masa sama teman sendiri ngomongnya instruksi. Ya, Instruksi Prof. atas sama bawahan. Ya, baik. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Gevira atas paparannya. Ya berikut teman-teman ada latihan soal ya yang dapat dikerjakan. Jadi akan diuji validitas pada butir soal nomor 5
dan carilah hitungan korelasi poin di serialnya. Mungkin berdasarkan contoh soal tadi, dikerjakan ya teman-teman semua ya. Ya, kerjakannya nanti saja ya. Ini akan dijelaskan dari awal karena ada kesalahan konsep ya. Ini tadi korelasi yang Anda sebutkan. Baik. eh Semua sudah bisa memperhatikan? Sudah, Prof. Ya, baik. Apa sih pentingnya kita menggunakan uji statistik korelasi? Ya, nggak terjawab itu tadi. Untuk apa sih kita menguji hipotesis statistik dengan korelasi? Uji korelasi, ada Sperman-Brown, ada point Bayes serial, ada Bayes serial. Untuk apa? Izin, Prof, Ya, untuk Monika, mengukur apa? hubungan. Hubungan? Ukurnya gimana hubungan? Mengukur hubungan Apa? antara dua atau lebih variabel yang memiliki nilai yang berubah secara bersamaan. Oh, yang berubah sama bersamaan gimana? Coba jelaskan, biar temannya jelas. Pakai bahasa sederhana aja, bahasa sederhana aja, biar temannya jelas. Yuk, Monika. Ayo, Monika. Baik, Ibu. Baik, Heeh. Prof. Sebentar, Prof. Jadi, yang saya dapatkan bahwa korelasi itu secara umum itu menunjukkan sejauh mana dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain. Mungkin contohnya seperti waktu itu saya meneliti tentang hubungan interpersonal dengan kesantunan berbahasa. Nah, di sana ada uji korelasi apakah antara komunikasi interpersonal dengan kesantunan bahasa memiliki keterkaitan atau hubungan antara satu dengan yang lainnya, Prof. Ya, betul ya. Jadi, yang kita lihat bukan keterkaitannya saja, tapi kuat hubungannya, kekuatan hubungannya, tingkat hubungannya seperti apa. Ya, kalau hanya ada hubungan saja, kan nggak kelihatan sejauh mana yang korelasi itu yang akan kita ukur signifikan atau tidaknya. Kalau hubungannya lemah, gimana? Ya kan, ada hubungan tapi lemah ya, lemah. Apakah mau memberikan bukti atau tidak, kuat nggak untuk dikatakan ada hubungan? Ya, itu yang penting adalah mengetahui kuat hubungan, bukan hanya keterkaitannya saja. Ya, nah, untuk kuat hubungan itu, ya, dari kuat hubungan dari variabel-variabel, maka kita harus mengetahui variabelnya harus bagaimana yang bisa digunakan, atau variabel yang bagaimana yang diuji dengan statistik korelasi, terutama yang produk moment. Yang berikutnya lagi ada eh, Sperman Brown, ada Row, ya kemudian ada 11 semuanya, ada poin B serial dan B serial. Intinya ada 4 lah yang paling penting kita ketahui untuk mengukur poin B serial. Nah, yang kita ukur tadi kan benar kata Monika tadi variabelnya, tapi variabel yang bagaimana yang bisa kita gunakan atau yang menggunakan statistik Sperman-Brown, korelasi produk moment, atau poin B serial dan B serial itu yang seperti apa? Farida Zakia, Iya, Prof. ya seperti apa? Variabelnya seperti apa? Ayo, kalau hanya menghitung saja, gunakannya SPSS, gunakan Excel, udah bisa, tapi pengertiannya biar nggak salah. Salah memilih rumus, berarti salah skripsi Anda. Jadi apa yang variabel mana yang bisa menggunakan poin base serial, variabel mana yang bisa menggunakan produk moment atau Sperman Brown. 4 itu dulu aja deh. Yang seperti kuantitatif, Prof. Ya semua kuantitatif.
Nggak mungkin orang statistik ya nggak mungkin nggak mungkin kalau kualitatif. Ayo dicatat ya Bu Ovi yang nggak bisa jawab ya. Vira Aulia Rahman. Iya, Prof. Mana datanya apa? Variabelnya. Statistik semua angka dimasukkan bisa dihitung. Nggak usah Anda ke lapangan, nggak tahu variabelnya juga bisa dihitung. Bisa Anda hitung dan punya hasil. Tetapi dalam penelitian, statistik digunakan untuk menguji hipotesis. Hipotesis mengukur tentang variabel. Nah, apa variabel yang digunakan dalam korelasi? Prof izin jawab. Silakan. Siapa ini? Variabel. Farida. Iya, Ya. Farida, Prof. Variabel kontinu atau biserial, Prof. Loh, B-serial kan mau rumus sendiri tadi. B-serial bukan variabel. B-serial ada salah satu teknik penghitungan statistik untuk menguji hipotesis korelasi yang datanya bersifat apa gitu. Variabel. Izin Apa jawab, bedanya Prof. dengan eksperimen? Di mata kuliah metodologi penelitian udah dibahas nih. Sekarang tinggal mencari fakta empiris kemudian diuji secara statistik. Di mata kuliah metodologi penelitian sudah kita bagaimana merumuskan menentukan variabelnya, variabel jenis apa yang bisa dihitung dengan korelasi. Izin jawab lagi, Prof. Silahkan, Farida. Variabel kontinu sama dikotom, Prof. Itu jenis data, bukan variabel. Apa definisi dari variabel? Ya, jenis data yang Anda sampaikan betul, Farida, itu betul. Cuma kan pertanyaannya variabelnya. Apa itu variabel coba? Variabel itu apa? Saya masih bisa untuk mengoreksi nilai yang metodologi penelitian loh. Apa itu variabel? Ciri variabel sehingga kita bisa menentukan, oh kalau begini eksperimen, kalau yang ini berarti korelasi. Korelasi itu ada 11 macam. Yang ini menggunakan rumus ini, yang ini menggunakan rumus ini. Ayo kita hafalkan itu. Menghitung bisa disuruh orang, bisa juga menggunakan SPSS, juga bisa menggunakan Excel. Tapi pengertian yang harus dikuasai. Farida, Izin tolong jawab, lagi Prof. Farida. Hah? Siapa? Siapa ini? Saya Prof. Monica. Silakan Monica, Prof. Monica. Ya. Mungkin dari variabel penelitian adalah objek yang memiliki variasi antara satu sama lain. Jadi variabel adalah karakteristik jumlah yang dapat diukur atau dihitung, Prof. Mungkin untuk tentang korelasi ini yang dapat dihitung adalah dari variabel terikat dengan variabel bebas. Ya, semua penelitian, kecuali penelitian deskriptif, itu harus ada variabel terikat dan ada satu atau lebih variabel bebas. Variabel terikatnya satu, variabel bebasnya lebih dari satu. Ya, itu betul. Nah, yang disebut dengan variabel atau ciri sebuah variabel, variabel adalah sebuah konsep atau objek yang memiliki apa? Memiliki satu alat pengukuran dan dapat diukur. Ya, dia bisa diukur dan ada bisa diukur dan memiliki alat pengukuran instrumen yang digunakan untuk mengukur. Ya, tadi Monica menyatakan kesantunan. Bisakah kesantunan kita jadikan variabel? Monica, ayo Monica, Iya, Prof. ayo. Apakah kesantunan bisa kita jadikan variabel?
izin Prof. Hah? Untuk kesantunan itu kan ada di dalam diri masing-masing individu, Prof. Iya, Itu bisa dapat bisa diukur dijadikan variabel dari nggak? Bisa. Kesantunan bisa bisa, Prof. ya bisa Dapat dijadikan diukur. variabel. Nah, alasannya bisa diukur nggak kesantunan itu? Bisa, Prof. Bisa. Gimana cara mengukurnya? Apa yang diukur? Apa kesantunan? Teorinya siapa coba? Yang menurut dari Farser menjelaskan 4 pandangan dari kesantunan. Kesantunan itu Terus? memiliki beberapa contohnya itu kesantunan berbasis normal sosial, papan, konsep penyelamatan muka, dan kontras cakapan. Nah, kesantunan tersendiri itu memiliki beberapa konteks situasi. Yang pertama itu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kerendahan hati, dan maksim pemufakatan, dan maksim Ya, betul. kesimpatian menurut Rakasiwi Oke. 2014. Nah, jadi kesantunan itu bisa diukur. Contoh tadi dari maksim kerjasama, maksim ke apa? Ke satu lagi tadi yang berikutnya. Monika ulang lagi, Monika. Ya, Prof. Eh, maksim, maksim kebijaksanaan, Nah, maksim maksim kebijaksanaan, kedermawanan, maksim kedermawanan ya, maksim penghargaan. penghargaan, kedermawanan dan apa satu lagi tadi. Nah, itu bisa nggak kita ukur kedermawanan? Kerendahan hati. Kerendahan hati sekarang itu bisa kita ukur nggak? Bisa, Prof. Dari mana kita tahu? Orang dermawan itu terlihat dari apa? Kerendahan hati Dari terlihat dari apa? memberikan Yang sesuatu yang terkait dengan bahasa mereka kerendahan hati terlihat punya, dari Prof. apa? Dari tuturan. Tuturan yang Mungkin bagaimana? memberikan pujian terhadap Tuturan yang memberikan pujian. Nah, itu yang kita lihat berapa dalam satu percakapan, berapa kali ini orang menggunakan pujiannya, tepat atau tidak pujiannya. Semua kalau penelitiannya kuantitatif itu dikuantitatifkan. Ya, dikuantitatifkan. Oh, yang ketepatan memberikan pujian situasi yang tepat dapat nilai berapa. Yang ini sesuai yang dapat nilai berapa semua diakumulasikan menjadi data tingkat kesantunan. Artinya, tingkat kesantunan dapat dijadikan sebagai variabel. Alasannya adalah dapat diukur dan memiliki alat ukur. Alat ukurnya apa? Ya tadi diamati dengan pengamatan. Bukan ditanya berapa kesantunan Anda, tingkat kesantunan Anda. Bukan demikian. Tapi diamati. Dari pengamatan si peneliti, pengamatannya melalui apa sadap ya, sadap sadap catat, Anda mensadap dan mencatat, sadap itu mengambil tapi tanpa sepengetahuan orangnya, jangan mengatakan apa Jihan, saya sedang meneliti kesantunan, saya meneliti kamu ya, yang ada di rekayasa, pura-pura santun, ya, maka itu disebut dengan sadap, disadap. Jihan lagi ngobrol dengan orang lain, Monica mendengerin, catat, oh dia kalau dia minta maaf menggunakan kata yang ini, kalau minta tolong dia menggunakan katanya begini, begini. Nah itu tingkat kesantunan. Nah itu kemudian dikuantitatifkan menjadi data kuantitatif yang disebut dengan variabel. Nah, pengkuantitatifannya kalau Anda menggunakannya apa dapat contohnya sering dapat nilai ini 4 dapat ini segala macam ya itu maka datanya bersifat kontinu. Tadi yang sudah disampaikan Monica ya itu salah satu datanya. Jadi variabelnya tingkat kesantunan, kemudian jenis datanya itu bisa dalam bentuk nominal atau kontinu, dalam bentuk kontinu seperti itu ya datanya. Nah, itu baru satu variabel. Kalau tadi ke tingkat kesantunan itu dipengaruhi oleh apa, maka tingkat kesantunan disebut variabel. Ayo Monica, terikat, terusin. Prof. Variabel apa? Jihan? Terikat. Variabel terikat, Oh, Prof. Ya, variabel terikat karena dia dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, sekarang bagaimana dengan variabel bebasnya kalau korelasi? Variabel bebasnya gimana kalau korelasi?
Tadi variabel tingkatnya udah betul, bagus banget tadi idenya dari Monica, bagus banget dan bisa dibuktikan itu sebagai variabel. Sekarang variabel bebasnya gimana? Apa kira-kira munculnya di mana variabel bebasnya? Kalau Anda ingin mengukur tentang hubungan dua variabel tadi. Ana, Kolifatur, Iya, Prof. ya apa? Variabel bebasnya, Prof. Iya, jangan lemas-lemas jam segini belum Ih, makan ya kamu ya? udah berapa alhamdulillah. Iya, variabel bebasnya itu kan variabel yang dieksperimenkan ya, Prof. Waduh, salah lagi. Ini kan ngomong korelasi, eksperimen kan minggu lalu. Ya, baik, Prof. Ayo, Ya, variabel bebasnya jadi dicari eh, bagaimana pengaruhnya terhadap tadi ya kesantunan, Prof. makanya itu ditanya variabelnya apa? Ya, misalnya kalau tadi kesantunan mungkin yang salah Nggak satu boleh mungkin, eh nggak boleh mungkin. Harus pasti-pasti. iya baik Prof. Jadi yang eh, salah satu yang mempengaruhi kesantunan misalnya adalah bagaimana Nggak pakai em, bagaimana, variabel kok. iya Prof, mohon maaf. Prof. Variabel. Tadi sudah tingkat kesantunan kan nggak naik variabel terikatnya adalah bagaimana tingkat kesantunan kan nggak pakai gitu langsung tingkat kesantunan gitu variabelnya. Sekarang variabel terikat apa bebasnya? Prof, kalau variabel bebasnya itu usia bisa tidak, Prof? Ya boleh bisa usia. Nah alasannya usia bisa dijadikan variabel. Usia Eh, bisa diukur nggak? bisa, Prof. Bisa Bisa. Prof. Pakai apa ngukurnya? Pakai tahun usia mereka, Prof. Ya caranya gimana biar dapat tahu usianya berapa? Eh, Wawancara atau dokumen. Ya nggak mungkin Anda mengamati, oh Anda mandangin Farida dari tadi, oh kira-kira Farida umurnya ini 16 tahun nih, gitu. Nggak bisa, pasti nanya dong, Farida kamu umurnya berapa? Gitu, iya nggak Ananda? iya, Prof. Iya, nah itu berarti ya sudah mengukur ya di variabel bebasnya. Nah, tadi ini ciri dari korelasi ya. Tingkat kesantunannya itu contoh tingkat kesantunannya siapa? Contoh, sebutkan. Contoh tingkat kesantunannya ada tingkat kesantunannya Farida. Umurnya umur siapa? Umurnya umur siapa? Umur Farida. Farida, Umur Prof. Farida. Jadi, syarat variabel untuk korelasi adalah Satu satu subjek atau objek itu ya, Prof. ya satu unit analisis. Ya, satu unit analisis. Variabel bebas dan variabel terikat berasal dari satu unit analisis atau satu responden atau satu sampel dari orang yang sama. Nggak bisa umurnya Bapak Amir, kemudian tingkat kesantunan Farida dikorelasikan, nggak bisa. Nah, maka harus perhatikan pada saat memanage data, manajemen data, ya, manajemen data variabel bebas dan variabel terikatnya tidak bisa di-ranking, tapi apa adanya. Contoh, eh, nomor satu, responden nomor satu adalah Anissa Bilam. Tingkat kesantunannya dengan rumus yang sudah Anda tentukan, tingkat kesantunannya adalah 30. Ya, karena maksimal 40, ini 30 gitu kan. Nah, itu. Berikutnya lagi, tingkat umurnya Vira itu adalah 19 tahun. Tingkat kesantunannya 30 lagi. Berikutnya lagi, tingkat kesantunannya si Aisyah, ya umurnya Aisyah adalah 17. Tingkat kesantunannya adalah 35. Nah, ini nggak bisa di-ranking. Karena apa? Karena pasangan data harus tetap nempel. Nggak bisa Anda ranking variabel umur Anda ranking, kemudian itu Anda ranking lepas pasangannya. Jadi korelasi itu adalah uji uji statistik yang berpasangan. Pasangannya tidak boleh lepas, harus tetap sama.
Paham sampai sini? Paham, Prof. Ya, jadi kalau nanti sudah dapat data, data sudah Anda kumpulkan, Anda buat kolom, kolom 1 adalah variabel bebas, kolom 2 variabel terikat. Nah, angkanya ini tidak boleh di ranking diubah posisinya. Tetap harus pasangan data. Datanya si Ali sama dengan tetap data Ali. Datanya Siti tetap datanya Siti. Nggak, walaupun nilainya seperti apa, urutannya habis nilai besar, nilai kecil, nilai besar lagi, nggak berurutan, tidak apa-apa. Tidak boleh diurutkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Tapi apa adanya. Nah, baru kita hitung statistiknya. Ya, statistiknya. Nah, ujinya pakai apa? Kalau datanya tadi usia usia jenis datanya apa? Kalau tingkat kesantunan jenis datanya apa? Nah, kedua jenis data ini mempengaruhi rumus yang digunakan. Data jenis usia itu termasuk data apa ya? Kok jenis usia? Kok jenis usia? Ayo, usia termasuk jenis data apa? Continue bukan, Prof? Apa? Continue. Continue gimana? Berkelanjutan, Prof. Berkelanjutan. Berikutnya, benar berkelanjutan? Benar nggak berkelanjutan yang lain? Tidak, Prof. Nah, harusnya gimana? Data rahasia bukan, Prof. Ya, Jenis ya termasuk data rasio yang sifatnya adalah bisa dibedakan antara satu dengan rasionya itu gini loh. Usianya itu memang kontinum, tetapi termasuk data rasio. Ya, rasio termasuk dalam data rasio karena kita bisa membuat satu pengelompokan. Kalau kontinum itu setiap hari. Ya, usianya, contoh di sini usianya siapa? Usianya Amir adalah ya kok kalau kontinum ya Amir kamu umurnya berapa sekarang? 20, Prof. Amir adalah umurnya 20 lewat 3 bulan, lewat 4 hari, lewat 4 jam, lewat sekian detik itu yang namanya kontinum. Ya sampai dipisahkan per detik lewat itu ada kontinum, nggak ada putusnya. Ngomong tai. Siapa tuh Muhammad Ridwan? Ya, Muhammad Ridwan, umur kamu berapa? Iya, Bro. Maaf, kenapa, Bro? Umur kamu berapa? Ya, umur lagi, Bro, ya. 22, Bro. Ya, terus gimana kalau dijadikan kontinum? Kalau datanya sebagai data kontinum ya gimana? Ya, nggak memperhatikan ya. Lanjutkan Amir. Tadi kontinum tadi. Eh, Umurnya Ridwan jadi 22 tahun, eh 100 hari, 20 jam, 1 detik, Prof. Ya, itu contoh kontinum. Nggak ada celah untuk putus. Itu namanya kontinum berurutan terus. Nah, itu disebut kontinum. Nah, tapi dalam dalam hal ini kita bisa membuat satu pembulatan. Umurnya 22, mau lewat berapa hari nggak dihitung. Namanya 22. Maka itu pengelompokan yang seperti itu disebut data rasio. Nah, kemudian ya sudah paham variabel bebasnya ada data rasio, variabel apa terikatnya. Monica, karena contohnya dari kamu biar kamu bisa menjelaskan. Iya, Prof. Datanya apa? Eh, Kalau saya menggunakan ini, Prof. Eh, apa yang
Misalnya tidak setuju, setuju, sangat setuju, Prof. No, Jadi setuju dapat poin sekian gitu, Prof. jangan juga bukan setuju dengan setuju. Poinnya sudah betul, tapi bukan tidak setuju. Tingkat santunan itu pendapat. Padahal Anda kan harus melihat yang real kan. Ya, Prof. Nah, kalau pendapat itu pendapat tingkat kesantunan tidak bisa masuk dalam kategori ini. Tapi realnya bagaimana tingkat kesantunannya? Bagaimana mengucapkan terima kasih ditandai dengan apa? Nah, itu bukan dalam setuju tadi setuju, tapi sering tidak atau benar atau apa berapa kategori yang Anda buat. Nah, skala yang Anda gunakan 5, 4, 3, 2 dan 1. Contoh seperti itu. Nah, itu sebut data apa itu? Data ordinal ya, Prof. Ah, Data ordinal. data ordinal. Nah, kalau data rasio dengan data ordinal korelasinya apa? Ayo. Ya, menggunakan produk momen ya atau persen produk momen itu adalah data seperti itu. Ya, itu jenis korelasinya. Jenis rumusnya seperti itu. Nah, jadi pada saat Anda akan menggunakan rumus, perhatikan jenis data apa dengan data apa, maka rumus apa yang harus digunakan. Tidak bisa jebret langsung menggunakan rumus, cocokkan dulu gitu. Oke, paham di sini? Nah, berikutnya yang harus Anda uji adalah tingkat hubungan. Ya, tingkat hubungan, kuat hubungan atau tingkat hubungan. Nah, tadi sudah saya lihat tadi menemukan angka 0,8. Bisa dipaparkan lagi nggak yang kelompok pertama? Korelasinya 0,8. Kelompok yang pertama tadi kelompok mana, Bu Esti? Kelompok 11, Prof. Anggotanya ada Elis dan Gia. Ya, silahkan. Yang ada 0,8 tadi. R sama dengan 0,8. Iya, saya izin share screen ya Ibu dan Ya, Prof. oke. Yang angkanya tadi. Nah, ini ya contoh sampai sini. R itu adalah lambang korelasi. R adalah lambang korelasi. Eh, Mengapa disebut R11? Ya, mengapa disebut R11? Ini kebetulan contohnya salah ya. Contohnya adalah salah. Hitungannya angkanya betul, tapi contohnya adalah salah. Nah, itu. Ya, kalau Anda menggunakan R11, artinya kalau variabel Anda banyak, Anda variabel bebas dengan variabel terikatnya satu, variabel bebasnya adalah yang nomor satu, maka ditulis R.11. Nah, ini contohnya menghitung koefisien reliabilitas. Ini bukan menguji korelasi untuk hipotesis asosiatif. Bukan ya, bukan ini gitu. Jadi ini kalau Anda menguji reliabilitas. Jadi produk momen bisa digunakan juga untuk menguji reliabilitas. Tapi untuk contoh di sini jangan dulu menggunakan ini. Nah, sekarang seandainya R-nya adalah 0,809, artinya apa ini? Nggak berhenti sampai di sini nih. Dari mana bisa tahu? Dari mana bisa tahu putusan ini? Ya, Prof izin menjawab. Ya. Waktu kita mencari di sumber-sumber seperti artikel gitu, Prof, ada skala atau skala ukur gitu, Prof. Jadi kalau misalnya 0,600 itu dikatakan sudah, kalau di atas 0,600 itu sudah dapat dikatakan reliable seperti itu, Prof.
Ya, makanya karena variabel. Kalau bukan variabel gimana? Beda lagi. Ya, jadi 0,8 beda lagi sekarang 0,84 padahal tadi 0,80. Ya, contohnya ini ya 0. Nah, ini kan beda lagi kan? 0,809 katakanlah ini. Nah, ini belum dapat dikatakan hasil dari korelasi diterima atau tidaknya hipotesis bukan dari sini. Ini hanya menggambarkan ya hubungannya seperti ini. Tapi hubungannya kuat atau tidak, signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan tabel korelasi produk momen. Yang minggu lalu saya berikan ada gambar seperti gunung, ada daerah di Asir, ya ada daerah yang putih. Nah, Anda menggunakan apa hipotesis yang Anda rumuskan? Ini nggak ada hipotesisnya, atau ada rumusnya seperti ini gitu. Jadi harus ada hipotesisnya. Hipotesisnya apa? Baru disusun apa dihitung, kemudian di apa daerah terima dan daerah tolaknya menggunakan one tail atau two tail. Kalau one tail berarti rumusan hipotesisnya sangat tinggi. Kalau tutel tidak ada perbedaan atau apa tidak ada pengaruh itu muncul di rumusan hipotesisnya. Itu seperti itu. Baru kita bisa menentukan tabel apa hipotesisnya. Bentar saya tabel itu belum pernah dibagi ya Bu Esti ya. Belum, Prof. Yang kemarin bisa munculkan gambar yang kemarin nggak? Yang minggu lalu gambar distribusi normal. Baik, Prof. Saya buka filenya dulu ya, Prof. File PPT yang minggu lalu ya, Prof. Ya, yang uji hipotesis Bu Esti. Baik, Prof. Yang gambar distribusi normal. Ya, contohnya ini. Ini ya, Prof. Ya. Nah, setelah ada yang hipotesis nggak Bu Esti sebelum ini coba saya mengulang nah bunyi asosiatif. Ya, ini betul-betul pas asosiatif. Jadi pada saat kita akan menggunakan statistik, menguji statistik berarti harus membuat satu hipotesis. Nah, hipotesis korelasi ini termasuk hipotesis yang disebut dengan hubungan atau asosiatif. Nah, contohnya di sini ada pernyataan menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih, artinya variabel bebasnya itu boleh lebih dari satu. Sebagai contoh rumusan hipotesis statistik asosiatif adalah apakah ada hubungan motivasi terhadap kemampuan menulis cerpen. Nah, coba sebutkan mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya. Elis? Ya, saya izin menjawab, Prof. Untuk Ya, variabel terikatnya adalah kemampuan menulis cerpen dan variabel bebasnya adalah motivasi. iya, pinter. Nah, eh, motivasi dengan cerpennya itu diambil dari orang yang sama atau bukan? Iya, orang yang sama, Prof. Ya, jadi ciri korelasi variabel bebas dan variabel terikat diambil dari orang yang sama. Nah, kemudian setelah dirumuskan hipotesisnya di sini ada hubungan motivasi terhadap kemampuan menulis cerpen siswa SMA kelas 10 ini sebagai hipotesis nolnya ya. Kemudian hipotesis alternatifnya tidak ada hubungan ya. Ini perhatikan yang nol adalah ada, yang alternatif tidak ada. Dua hal yang berbeda. Nah, lambangnya di sini menggunakan
HO sama dengan P sama dengan 0, sementara di HA P sama dengan tidak sama dengan 0. Nah, kalau kita menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan, lawannya tidak sama dengan, ini menandakan bahwa Anda menggunakan dua ujung, ya, dua ujung. Nah, Bu Hesti yang gambar gunung tadi, Bu Hesti. Nah, dua ujung, yang di atas tadi, satu lagi di atasnya Bu Hesti. Yang dua ujung, yang gunungnya dua. Nah, ini. Nah, ini artinya kalau hipotesis Anda tadi menggunakan sama dengan lawannya tidak sama dengan, maka daerah terima Anda bisa positif, bisa negatif. Kalau ternyata penghitungan Anda 0,8 yang tadi adalah negatif, itu juga bisa diterima, tapi kalau 0,8-nya adalah positif juga bisa diterima. Kalau hipotesis Anda menggunakan dua arah, tutel. Bunyinya hipotesis menggunakan dua arah atau tutel. Itu syaratnya adalah itu. Tapi kalau hipotesis Anda tadi mengatakan bahwa motivasi berpengaruh positif, maka Anda bisa menggunakan one tail, contohnya adalah yang di bawah. Setelah ini Bu Esti. Nah, setelah ini adalah contohnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengatakan daerah tolak dan daerah terima? Daerah tolak atau penghitungan statistik kita diterima atau ditolak, signifikan atau tidak signifikan, maka tingginya garis ini, garis asiran, tingginya garis asiran itu tidak perlu Anda hitung, tapi Anda menggunakan tabel distribusi. Boleh saya share? Tabel korelasi. Kok nggak muncul ya? Iya, Prof. Belum terlihat share screen-nya, Prof. Karena harus tahu kan universitas itu kalau Untuk lihat ini gimana ya? Ini kamu kirimnya ke Bu Siap, Prof. Untuk bisa terusan saya kalau surat gini Pak. saya share ke Bu Esti ya. Baik, Prof. nggak boleh, harus ngasih tahu gitu ke ibunya, nggak boleh Kan saya selalu kasih Sebentar, mana sih Bu Esti tadi barusan sudah hilang lagi. Recet ya, Prof. Saya juga mikir nih. Ya biar itu lagi daftar kan. Ini udah coba saya bilang udah tarik. Nah, ini yang tanda tangan Bu Rita kemarin cerita. Oke. Nah, Tuh, kan minggu Sebentar ya, ini penting kalau Anda biar apa nggak salah. foto di itu setiap 3 hari keluar itu harus membentuk iya. Walaupun ini misalnya ya, saya punya kabari gitu. Saya daripada diam-diam tahu kan Pak. Ini Bu Esti. Oke. ya cuman kalau ketahuan malah Baik, Prof. sih Masih ya, siap. Saya buka dulu ya, Prof. cuma masih ngomong lagi Oh, ya, tes dinas kan coba dia langsung kan ngomong kayak gitu. Nah, ini deh langsung masalah dia juga masalah milenial aku juga ya ini nggak banyak ke saya jadi ngasih tahu ya kayak gitu. Jadi untungnya Bapak ngasih tahu nih, jadi saya langsung. Nah, tadi daerah yang di Asir tadi kan harus dihitung secara statistik ya, tapi karena Anda bukan prodi statistik, maka Anda hanya bisa mencocokkan dari tabel yang sini. Nah, untuk bisa menggunakan tabel distribusi ini syaratnya pertama, tentukan hipotesis Anda menggunakan dua ujung, dua sudut, dua ujung, dua ekor atau satu ekor, atau one tail atau two tail. Kalau tutel artinya Anda menggunakan hipotesis statistiknya ada tanda sama dengan, lawannya tidak sama dengan. Ya, tentukan dulu. Nah, contoh itu 1, 2. Ya, berikutnya lagi. Syarat yang harus ditentukan adalah taraf signifikansi Anda berapa? 0,01 atau 0,05 atau 0,10
tentukan dulu. Ya, udah 2 ya yang diperhatikan. Berikutnya lagi adalah derajat kebebasan. Degree of freedom. DB atau DF. Dia singkatannya DB atau DF. DB, degree of freedom, itulah ada N-1. Kalau sampel Anda 30, maka degree of freedom-nya atau DB-nya adalah, Jihan? Jihan? Iya, Prof. Rumusnya kan tadi, degree of freedom adalah N-1. Sampel Anda 30, maka degree of freedom-nya atau derajat bebasnya ada 29, Prof. ya, betul, 29. Nah, oke, kita tentukan dulu sekarang. Anda menggunakan one tel atau two tel? Two tel ya, katakan two tel. Ya. Yang kedua, Anda menggunakan taraf simplifikasi ada 0,05. Degree of freedom Anda 29. Maka Anda cari N ini ke bawah sampai ketemu 29. Bu Hesti bisa munculkan bawah. Ya, sampai 29. 9 ternyata ada di atas. Maaf ya, ini 29 kasih tanda dulu. Kalau 29, nah mana yang akan Anda gunakan? Kalau Anda menggunakan 0,05, ya, 0,05, Anda gunakan 0,05, maka ini bisa tarik di sini. Ada 0,37. Sementara kriteria diterimanya H0 apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Ini R tabelnya ada ini. R hitungnya adalah 0,809 tadi. Nah, R tabelnya adalah 0,39. 0,367. Mana yang lebih besar? R tabel atau R hitung? Jihan. Siapa yang bisa bantu? Lebih besar R hitungnya, Prof. R hitung ya. Kenapa 0,8 lebih besar dibanding 0,7? Artinya hubungan yang 0,8 itu signifikan, bukan karena kebetulan. Nah, maka statistik harus diuji dengan signifikansinya, nggak cukup dengan angka itu tadi saja. Tidak cukup dengan tabel yang kolom yang Anda katakan cukup signifikan atau tidak signifikan yang tadi reliabilitas itu tadi, tapi harus diuji dengan taraf signifikansinya. Ini contohnya. Ada pertanyaan? Oke, Bu Esti, kalau ada pertanyaan, ada PR, Bu Esti, tolong dikerjakan. Baik, Prof. Buatkan hipotesis bebas hipotesis untuk korelasi. Tentukan dulu variabel bebas, variabel terikat, lalu hipotesisnya, hipotesis statistik, kemudian taraf signifikansinya apa yang digunakan, derajat bebasnya berapa, pura-puranya derajat bebasnya apa. Itu PR. Baik, Prof. Ya, itu ya Bu Esti, cukup ya. Baik, baik, terima kasih Prof. Henry. Izin Prof, ini kan sudah pertemuan 8, maka minggu depan sudah masuk pertemuan 9 untuk UTS, Prof. Iya, maka itu kerjakan itu dulu. Baik, Prof. Baik, terima kasih Prof. Henry. Ya. Karena waktunya juga sudah cukup ya, Prof. Ya. Kalau begitu kita akhiri perkuliahan. Untuk penugasannya akan saya kirimkan ke LMS dan dikumpulkan di LMS ya, Prof. Ya, baik. Baik, terima kasih Prof. Henry dan teman-teman semua. Untuk itu perkuliahan hari ini izin saya akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih.